Assalamualaikum, perkenalkan saya Zaratul Hayati. Saya mahasiswi UMT, prodi akuntansi. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Ari Eksandi, SEM AKT. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai penelitian. Di sini ada desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini ada 4 poin yang ingin saya jelaskan. Ada populasi dan sampel, dan ada jenis datanya, ada definisi operasional, ada metode analisis data. Yang pertama nih, populasi itu apa sih? Populasi itu adalah keseluruhan subjek yang ingin diteliti. Dan apa itu sampel? Sampel itu sebagian populasi yang ingin diteliti. Dan yang kedua, penjelasan mengenai jenis data. Data yang dilakukan dalam penelitian ini ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kuantitatif ini dalam bentuk angka, absolut atau jelas, dan dilakukan untuk penelitiannya oleh satu orang saja. Dan untuk jenis data kualitatif itu adalah analisisnya dalam bentuk pengamatan suatu keadaan yang sedang terjadi. Contohnya bisa diteliti dengan orang banyak. Lalu ada definisi operasional. Itu adalah mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Dan contohnya untuk definisi operasional ini bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai metode analisis data, yaitu proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam mengambil keputusan saat penelitian. Lalu ada definisi operasional, tadi sudah saya jelaskan beserta contohnya. Terus ada macam-macam skala pengukuran. Sebelum ke macam-macam skala pengukuran, saya ingin memberitahu skala pengukuran itu apa, instrumen penelitian itu apa. Skala pengukuran itu adalah yang digunakan untuk menentukan panjang pendek interval yang akan diteliti sebagai satuan alat ukur. Lalu instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu ada macam-macam skala pengukuran. Ada skala nominal. Skala nominal ini digunakan untuk membedakan benda, peristiwa, atau objek. Dan untuk skala ordinal itu menggunakan bilangan-bilangan yang menunjukkan atau tingkat objek yang diukur berdasarkan karakteristik tertentu. Dan untuk skala interval itu membedakan jarak data dalam penelitian. Untuk skala rasional itu skala datanya pengukurannya itu tertinggi, kualitasnya tertinggi dari skala nominal, skala ordinal, skala interval. Lalu ada skala interval atau Likert. Sini dia mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Nah, untuk skala Likert ini variabelnya dia sebagai indikator, terus dijadikan item-item pertanyaan. Untuk instrumennya dia mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman pahami nih, bisa teman-teman lihat. Lalu saya akan menjelaskan mengenai skala Goldman, yaitu dua jawaban yang tegas, data yang dapat interval atau rasio. Nah, untuk bentuknya itu pilihan ganda atau enggak dalam bentuk checklist. Terus untuk jawabannya itu dibuat skornya itu dari tertinggi itu 1 dan terendah itu 0. Untuk skala nominal ini di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda.
contohnya bisa kalian lihat. Dan selanjutnya skala ordinal, yaitu memiliki makna rating. Nah, kan tadi saya sudah kasih tahu dia itu kayak dalam bentuk bilangan, dalam bentuk angka gitu, terus tingkatan objeknya berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, contohnya seperti gambar ini. Lalu ada macam-macam skala pengukuran skala rasionya. Skala rasio itu kan tadi skala kualitasnya paling tinggi tuh, dan di sini bisa kalian lihat contohnya kayak ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Lalu ada populasi total sampling. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya untuk populasi dan sampel. Tapi menurut saya untuk populasi itu secara singkat itu adalah keseluruhan subjek penelitian, dan untuk sampel itu sebagian populasi yang diteliti. Untuk teknik sampling itu tekniknya pengambilan sampel. Nah, ada dua nih, ada probabilitas sampling dan ada non-probabilitas sampling. Nanti saya akan jelaskan. Untuk simple random sampling itu dikatakan simpel sederhana karena pengambilan sampelnya anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Gambarnya. Dan untuk proportionate stratified random sampling itu tekniknya mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata dan proporsional. Nah, suatu organisasi contohnya tuh yang latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Lalu ada disproportionate stratified random sampling. Nah, ini tuh digunakan menentukan jumlah sampelnya. Terus juga ada cluster sampling area sampling. Nah, itu menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Contohnya nih, kayak tekniknya nih, gambarnya nih. Contohnya bisa dilihat ada kayak tahap pertama, tahap kedua, terus populasi daerah, sampel daerahnya seperti apa, terus sampel individunya gimana. Lalu ada penjelasan mengenai probability sampling. Itu ada sampling sistematis, yaitu teknik penentu sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya nih. Lalu ada sampling kuota. Sampling kuota ini teknik yang menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ini contohnya. Lalu ada sampling aksidental, itu adalah teknik penentuan sampel dia berdasarkan kebetulan. Jadi ada data sampel kebetulan langsung dilakukan. Nah, lalu udah langsung ketemu tuh hasilnya seperti apa. Nah, terus ada sampling purposive. Sampling purposive ini dia penentu sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Terus untuk sampling jenuh ini teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada snowball sampling. Nah, dia itu jadi kayak kayak sampel yang bertumpuk-tumpuk gitu, kayak menggelinding, kayak bola salju menggelinding, jadi kayak makin bertumpuk-tumpuk gitu guys. Terus di sini saya menjelaskannya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.